Hai, nama saya Randi Gideon Putra Sumampau. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Universitas Ciputra Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang balance scorecard, yaitu evaluasi dan pencapaian kinerja. Jadi apa itu balance scorecard? Saya akan menjelaskan di sini adalah balance scorecard adalah merupakan alat ukur kinerja perusahaan yang menilai pencapaian strategi melalui 4 perspektif utama. Balance scorecard adalah kerangka manajemen strategis yang mengintegrasikan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk menerjemahkan strategi organisasi ke dalam indikator yang terukur. Mengapa balance scorecard penting? Balance scorecard dikembangkan untuk membantu perusahaan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam ukuran kinerja integrasi dan berimbang. Mengukur kinerja secara komprehensif, menyelaraskan strategi di dalam target kerja, mendorong perbaikan berkelanjutan. Dan 4 perspektif BSC adalah fondasinya adalah bagaimana SDM kompeten, sistem budaya kuat. Jadi yaitu learning and growth, bagaimana pengembangan SDM, teknologi dan budaya perusahaan. Nah, ini yang harus dikembangkan sehingga dampaknya terjadi internal proses, yaitu meningkatkan aktivitas proses bisnis yang diterjemahkan dalam bobot 20% yang kami ukur. Terus dari internal proses dampaknya apa? Memberi kepuasan kepada customer, sehingga customer merasa puas dengan jasa yang kita berikan. Karena kami kebetulan dengan jasa transportasi, kami menjual transportasi, jadi jasa itu bisa mereka rasakan. Sehingga ketika customer puas, dampak dan hasil akhirnya itu adalah kita menciptakan kinerja keuangan meningkat. Sehingga bobotnya kita berikan 50%. Karena setiap kinerja perusahaan yang dilihat adalah hasilnya, yaitu hasilnya adalah dalam bentuk revenue-nya. Berapa revenue-nya, berapa labanya, berapa biaya personalnya, semuanya diukur dalam kinerja finansial. Berikutnya, ini adalah contoh kantor wilayah Makassar, yaitu finansial, pelanggan terhadap proses, finansialnya kita 50%, itu terdiri dari pendapatan usaha, laba operasional, gross profit margin atau GPM, laba bersih, net profit margin, NPM, yang terdiri dari masing-masing 10%. Pelanggan itu kita bobotnya 20%, yaitu kita indikator kita nilai itu zero fraud, zero claim, dan zero accidents. Terus nilai internal prosesnya 20%, yaitu bagaimana percepatan pencairan piutang. Terus yang kedua, inovasi atau pengembangan bisnis. Yang keempat, pengembangan karyawan atau SDM atau learning and growth, itu kita bobotnya 10%. Jumlah partisipasi learning hours atau training yang kita buat. Kita akan jelaskan satu persatu. Finansial perspektifnya 50% terdiri dari apa? Yaitu pendapatan usaha terdiri dari 111 M, laba operasi 18,1 M, gross profit margin atau GPM 16%, laba bersih 15,1 M, dan net profit marginnya 14% setelah dipotong pajak. Terus yang poin kedua, customer perspektifnya yaitu 20%, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kita nilai adalah zero fraud, tidak adanya fraud. Terus zero claim, tidak adanya claim. Terus zero accident, tidak adanya terjadi kecelakaan dalam kurun waktu 1 tahun yang kita nilai. Terus yang berikutnya, internal proses perspektif. Perspektif ini berfokus pada optimalisasi proses internal yang mendukung pelayanan dan pencapaian target perusahaan, yaitu percepatan pencairan piutang. Targetnya piutang 100% terbayarkan. Terus inovasi pengembangan bisnisnya adalah setiap tahunnya kita berikan inovasi 1 untuk pengembangan bisnis. Terus learning and growth perspektif, yaitu learning hour-nya terdiri daripada 20 jam learning hour. Jadi komposisi KPI-nya, distribusi
distribusi bobot berdasarkan perspektif balance cost-nya, yaitu finance 50%, learning and customer 20%, internal prosesnya 20%, dan learning and growth-nya 10%. Executive summary-nya, balance scorecard menjadi alat pengukuran kinerja yang membantu Kanwil Makassar menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam sasaran yang terukur melalui perspektif finansial, customer, internal process, dan learning and growth. Fokus KPI 2026, peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Yang kedua, menjaga zero fraud, zero claim, zero accident. Yang ketiga, optimalisasi proses bisnis dan inovasi. Yang keempat, pengembangan kompetensi SDM. Jadi itu mungkin yang kami sampaikan. The final thought-nya tuh what gets measured gets managed. Peter Drucker mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa diukur, segala sesuatunya bisa di manage atau bisa dikelola. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.